States Armed Forces conducted an extraordinary military operation. He effed around, and he found out. Total more than 150 aircraft bombers. Oke, mari kita coba bedah ini ya. Di depan kita ini ada laporan analisis geopolitik yang luar biasa soal hubungan Amerika Serikat dan Venezuela. Anda mungkin tahu hubungan ini tegang banget, tapi yang menarik itu bagaimana semuanya berawal dari kemitraan, lalu berbalik total jadi intervensi militer langsung di Januari 2026. Misi kita di sini adalah menelusuri titik-titik baliknya dan mengungkap hasil akhir yang terus terang benar-benar di luar dugaan. Tepat sekali. Ini bukan cerita sederhana soal minyak kan? Ini seperti drama panjang di mana setiap dekade itu nambah lapisan konflik baru. Ada ideologi, ada keruntuhan ekonomi, dan ujung-ujungnya ya real politik yang brutal. Oke, kita mulai dari awal kalau gitu. Laporan ini bilang di awal abad ke-20 hubungan mereka itu simbiosis ya? Bener, simbiosis murni. Perusahaan minyak Amerika, kayak Standard Oil masuk, dan minyak Venezuela itu jadi bahan bakar krusial buat armada sekutu di Perang Dunia II. Bahkan selama era yang disebut Punto Fijo. Itu semacam kesepakatan politik para elit untuk menjaga stabilitas gitu kan? Benar. Selama periode 1958 sampai 1998 itu, ya walau Venezuela menasionalisasi industrinya, Washington itu santai saja. Yang penting aliran minyaknya aman. Titik baliknya yang sebenarnya itu ya Hugo Chavez. Tahun 1999, dia bukan cuma nasionalis, dia itu ideolog. Dia melihat AS sebagai kekaisaran ya, dan secara aktif menantang hegemoni Amerika. Tepat, dan momen yang nggak bisa diperbaiki lagi itu, sepertinya upaya kudeta tahun 2002. Pemerintahan Bush waktu itu kan terlalu cepat mengakui pemerintahan sementara. Ah, itu dia. Sebuah kesalahan fatal. Fatal. Karena ketika Chavez berhasil kembali berkuasa, narasi bahwa AS adalah ancaman eksistensial itu jadi permanen. Dari situ, semua langkahnya makin konfrontatif. Puncaknya waktu pengusiran ExxonMobil itu ya di 2007. Ya, itu bukan cuma soal bisnis, itu pernyataan kedaulatan yang sangat-sangat keras. Dan setelah Chavez meninggal di bawah Nicolas Maduro, situasinya makin parah kan? Laporan ini melukiskan gambaran keruntuhan yang, wah, total. Dahsyat sekali. Bayangkan saja, PDB negara itu anjlok lebih dari 75% setelah 2013. Itu lebih parah dari depresi besar di Amerika. Ini yang memicu krisis pengungsi terbesar di Amerika Latin itu. Betul. Respon Washington waktu itu adalah strategi tekanan maksimum. Sanksi finansial tahun 2017, lalu embargo minyak total di 2019. Mereka juga mengakui Juan Guaido. Tapi strategi itu gagal ya, Maduro tetap berkuasa. Jadi, apa pemicu akhirnya? Pemilu Juli 2024. Semua data independen, semua quick count menunjukkan kandidat oposisi, Edmundo González, menang telak. Tapi rezim Maduro begitu saja mengumumkan kemenangan dirinya. Tentu saja. Nah, bagi Washington, saat itulah pintu diplomasi, ya, tertutup rapat. Mereka menyimpulkan rejim ini nggak akan pernah menyerahkan kekuasaan secara damai. Nah, disinilah dagiam yang paling bikin saya kaget. Cara AS melancarkan operasi Absolute Resolve di Januari 2026 itu. Ini lebih mirip film ya. Sama sekali bukan invasi darat. Ini operasi presisi tinggi. Operasi pemenggalan kepemimpinan. Dimulai dengan serangan siber kan? Untuk melumpuhkan pertahanan udara buatan Rusia. Betul. Lalu jet siluman masuk. Dan terakhir, tim elit Delta Force menyerbu kompleks tempat Maduro berada. Dan mereka berhasil. Maduro ditangkap hidup-hidup, langsung diterbangkan ke New York, diadili atas tuduhan narkoterorisme. Tapi, justru disinilah kejutan terbesarnya. Benar, dan inilah bagian paling ironis dari semuanya. Amerika Serikat tidak menyerahkan kekuasaan ke Edmundo González, pemenang pemilu yang sah itu. Loh, tunggu dulu. Jadi setelah semua itu, AS malah melantik siapa? Mereka memfasilitasi pelantikan, wakil presidennya Maduro sendiri, Delcy Rodriguez. Apa? Kok bisa?
Setelah semua upaya menjatuhkan rezim, mereka malah melantik orang nomor 2-nya. Ini kan nggak masuk akal. Kenapa? Alasannya yaitu tadi, real politik murni. Kepentingan strategis di atas segalanya. Analisis intelijen mereka menyimpulkan kalau kekuasaan diserahkan ke oposisi yang terpecah belah, itu akan memicu perang saudara. Jadi mereka lebih memilih stabilitas daripada demokrasi. Tepat, Rodriguez, meskipun bagian dari rezim lama, dianggap satu-satunya figur yang bisa mengendalikan militer dan birokrasi. Stabilitas untuk apa? Untuk prioritas utama Washington, menstabilkan produksi minyak secepat mungkin di bawah kendali perusahaan-perusahaan Amerika. Jadi, revolusi yang katanya mau membebaskan Venezuela dari imperialisme, justru berakhir dengan negara itu jadi semacam protektorat energi AS. Dan dijalankan oleh sisa-sisa rezim lama. Demokrasi yang diperjuangkan jutaan orang, ya, dikorbankan demi stabilitas pasar minyak. Ini benar-benar meninggalkan satu pertanyaan besar untuk Anda renungkan ya. Ketika sumber daya sebuah negara itu begitu vital bagi kekuatan global, bisakah negara itu benar-benar menentukan nasibnya sendiri? Ataukah siklus ketergantungan dan intervensi seperti ini memang, ya, sebuah takdir yang tidak bisa dipatahkan?